rebung itu bisa untuk kolesterol, terus jantung pisang itu supaya jantung kalian itu sehat. Terus biasanya aku kalau masak tumis pakai jantung pisang atau rebung itu dikasih potongan daging, entah itu daging sapi atau daging B2 hutan ya. Aku jarang sekali kalau beli daging B2 biasa atau B2 kandang ya, karena sudah sudah terbiasa dengan B2 hutan. Itu mau beli B2 biasa tuh males aku, mendingan beli yang B2 hutan sekalian. Jadi dimasak apapun itu enak kalau B2 hutan. Kalau B2 biasa atau kandang itu mendingan beli jadi saja kalau aku. Seperti itu. Yang terpenting yaitu makanan ya, makanan yang alami supaya kalian tuh sehat, bisa bisa peka dengan kondisi dunia ini ya. Itu makanan alami. Seperti itu. Intinya ya kalian berhati-hati ya kalau misalnya pergi ke hotel, ke mall atau nonton bioskop ya, karena sudah mulai kebakaran ya. Harap kalian berhati-hati. Kalau memang tidak sangat penting ya nggak usah masuk mall atau check in ke hotel segala macam ya. Daripada uangnya buat check in ke hotel dengan pasangan atau dengan selingkuhan kalian ya, mending makan enak di luar ya. Seperti itu. Dan sudah mulai banyak mall itu tutup ya. Barang-barang di dalam mall misalnya merek-merek terkenal itu juga sudah mulai pada tutup alias bangkrut ya, karena ya mereka tidak bisa menjual lagi, tidak bisa, orang-orang itu sudah tidak pada membeli produknya, padahal ya produknya mahal ya, karena kan nama-nama terkenal ya, itu di dalam mall itu sudah mulai pada tutup. Seperti itu. Daripada uang untuk check in di hotel bersama pasangan kalian atau selingkuhan kalian, ya mendingan ya kalian untuk makan saja, atau untuk uangnya untuk menanam, untuk berkebun, itu lebih bagus ya, untuk pelihara ikan itu lebih menghasilkan ya, daripada kalian buang-buang uang untuk check in di dalam hotel, entah itu sama pasanganmu atau entah itu selingkuhanmu yang di sana di sini, di kota A di kota B ya, mendingan ya untuk makan. Seperti itu. Kalau di hotel kan kalian bisa pergi itu tidak bersama pasangan kalian kan bisa ya, apalagi hotel bintang 3 ke atas itu kan kalian bisa sesuka kalian dengan yang bukan pasangan kalian atau dengan selingkuhan kalian. Misalnya kalian itu pergi ke mana, ke Surabaya ya, siapa tahu di Surabaya ada selingkuhan kalian, atau di Jakarta ada selingkuhan kalian, di Makassar atau di Bali atau di mana, tinggal kontak selingkuhan kalian terus check in ya kan. Padahal kan sudah pada mulai kebakaran di mana-mana, bahkan di hotel maupun di mall ataupun di gedung bioskop ya. Harap berhati-hati, jangan keenakan kalian tiba-tiba saja kalian terkunci di dalam mall ya, itu salah kalian sendiri karena kalian tidak peka ya dengan kondisi dunia ini. Seperti itu. Daripada kalian itu membuang uang di dalam mall atau di hotel ya, mendingan kalian tuh membeli, misalnya kalian pengen pengen makan buah alpukat ya, beli saja pohonnya yang sudah mau
panen itu tinggal kalian beli kan lumayan kan, harganya paling 200-300 ribu itu sudah dapat pohon alpukat ya, sudah tinggal panen saja ya. Atau yang harganya 500 ribu itu biasanya kan sudah dapat pohon yang langsung panen, biasanya seperti itu, tinggal menunggu beberapa bulan itu kan dapat itu harga segitu biasanya. Daripada kalian check in dengan selingkuhan kalian di hotel, tahu-tahu kebakaran dan kalian tidak bisa keluar. Kalau sudah kebakaran kan semua pintu kamar itu kan akan terkunci ya, akan terlock, karena kan satu sistem ya, kalian tidak bisa keluar ya kan. Kalau alarm itu sudah bunyi kan semua pintu terkunci dan kalian terjebak di dalam ya. Bahkan ketika kebakaran kan biasanya mati listrik ya, mati lampu ya, itu kan akan terkunci semuanya. Entah itu di hotel, di mall, itu seperti itu sistemnya. Semua pintu akan terkunci dan kalian tidak bisa keluar, kecuali kalau kalian itu ada jendela, ada kaca jendela di situ ya dipecahkan keluar. Ya kalau kalian berada di lantai 15 hotel ya gimana kalian mau keluar coba? Terjun gitu ya. Kalau samping hotel itu ada sungainya, ada lautnya, kalian bisa terjun ya. Kalau samping hotelnya itu cuma jalan atau tempat parkirnya kan percuma ya, kalian mau loncat ya sama saja bunuh diri ya. Antara bunuh diri sama terjebak di dalam kamar ya, kebakaran seperti itu kan. Sistem di dalam mall itu kalau sudah kebakaran itu terkunci semuanya ya, terlock. Jadi otomatis ya kalian harus bisa mencari kaca yang bisa dipecahkan ya. Padahal kalau di dalam mall itu kan kacanya tebal-tebal ya. Kalau di hotel masih bisa ya, kalau di mall itu kan tebal-tebal kacanya. Ya itu kan jebakan ya. Mall, hotel, bioskop itu jebakan. Bioskop itu kalau misalnya ditutup, dikunci, kalian kan tidak bisa keluar. Tiba-tiba ada gas beracun dimasukin ke dalam, ya kalian akan pengap di dalam terus mati. Masa kalian tidak sadar-sadar? Bioskop itu jebakan ya. Apalagi kalau bioskop itu sudah dikunci, terjadi kebakaran ya sudah, banyak orang di dalam bioskop itu akan mati ya, karena pengap, kebakaran, menghirup asap, itu kan jebakan semuanya. Kalau aku daripada nonton bioskop ya kan, ada aplikasi itu yang tidak berbayar sebenarnya di handphone kalian untuk nonton film ya, sebenarnya nonton film bioskop ya itu bisa kalian dapat sebenarnya, daripada kalian itu buang-buang uang. Belum nanti beli makanannya, minumannya, itu kan mahal ya. Kalau orang biasa pasti ya tidak mampu untuk membelinya ya, hanya beli tiket nontonnya saja. Terus kalian biasanya kan, kalau aku ke bioskop itu biasanya ada trik ya untuk memasukkan makanan ya. Waktu sama mempelai kemarin tuh kan, waktu aku nonton bioskop ya, itu kalian harus membeli barang dulu, baju atau apa ya, terus makanan itu kalian masukkan di dalam baju itu, digulung sama baju itu ya, entah itu minuman atau makanan, itu sampai di dalam bioskop kalian bisa menikmati makanan itu. Ya kalian harus pinter-pinternya ya, seperti itu kan. Kalau masuk bioskop itu kan mahal ya, beli makanan sama minumannya. Tidak semua orang itu sanggup untuk membayarnya. Kalau membeli tiketnya kan murah ya, paling ya 30-40 ya, tapi kalau makanannya kan mahal ya. Kalian harus politik sendiri ya, harus pintar-pintar sendiri ya. Jadi kalian harus menyembunyikan di balik baju pakaian yang sudah kalian beli itu kan kalau memakai tas belanjaan dari toko baju atau toko pakaian itu kan tidak kelihatan kalau itu makanan ya. Ya kalian harus pintar-pintarnya di situ, daripada nanti di security atau di satpam itu yang pintu masuknya itu kan pasti akan diperiksa ya. Kalian itu lolos kalau kalian membawa tas fashion atau tas dari toko pakaian, itu pasti akan lolos. Atau dari sepatu itu ya,
Ya kalian pintar-pintarlah untuk mengakalinya ya. Seperti itu. Biasanya kan diperiksa itu. Dan aku sudah lama sekali ya tidak ke bioskop juga ya, karena ya sudah mulai banyak jebakan ya, sudah mulai banyak terjadi kebakaran. Jadi ya harap berhati-hati kalian. Lebih baik aku beli cemilan atau jajanan pasar terus nonton film itu di handphone ya, dengan aplikasi yang tidak berbayar ya. Ya kalian tinggal cari saja aplikasi yang browsing ya di TikTok atau di Google itu atau di Facebook, itu banyak sekali orang sudah memakai aplikasi yang tidak berbayar ya. Jadi bisa memakai aplikasi itu terus kalian nonton film itu semau kalian ya, daripada kalian nonton bioskop ya. Misalnya pasti ke bioskop itu ya minimal pasti akan mengeluarkan duit 100.000 150.000 ya. Itu kan bisa buat makan kalian 3 hari 4 hari ya sebenarnya. Seperti itu. Daripada kalian ya, kalau kalau aku lebih suka ini ya, beli jajanan pasar terus mager nonton ya film misalnya apa gitu dari HP saja. Seperti itu. Ngapain harus ke bioskop, dan padahal sudah banyak mall itu kebakaran. Bukannya nonton bioskop kalian itu senang, malah api muncul di dalam gedung bioskop ya. Seperti itu. Karena itu sudah ya jebakan sebenarnya ya. Kan ada manusia yang sudah sadar, ada yang belum ya. Terus kalau nonton di HP atau di handphone itu kan bisa, misalnya kalian tidak ngerti artinya atau tidak tahu, ketinggalan misalnya kalian pergi ke kamar mandi atau apa, kan bisa diulang lagi. Seperti itu. Tapi jangan dipegang ya HP-nya, handphonenya itu kalian harus diberi ke tempat dudukan handphone itu ya, jangan kalian pegang. Itu radiasi HP itu berbahaya bagi tubuhmu, itu bisa merusak sel-sel tubuhmu. Regenerasi sel-selmu akan terhambat, akan berhenti ketika kalian memegang handphone. Makanya kalau aku pegang handphone itu sangat jarang sekali ya, paling 1 jam 2 jam paling lama. Setelah itu ya aku taruh di dudukan handphone, atau jaraknya itu 1-2 meter dari tubuh ya, dan dimatikan apa, jaringan internet atau jaringan teleponnya. Makanya aku tidak pernah pasang wifi ya. Wifi itu jebakan ya. Regenerasi sel kalian itu tidak akan bekerja ya, akan mati kalau kalian pasang wifi di dalam rumah. Wifi jebakan untuk, makanya orang yang pasang wifi itu hidupnya pasti sakit-sakitan ya, suka suka sakit-sakitan, kadang ya tidak enak badan, tidak fit segala macam, muntah-muntah ya, karena sel-selnya kan rusak, tidak regenerasi. Jaringan itu kan merusak sel-sel tubuh. Makanya aku nggak pernah pasang wifi ya. Seperti itu. Apalagi yang pasang wifi-nya itu sudah 5G ya, bahaya itu. Jadi badannya itu akan digerogoti oleh jaringan ya. Seperti itu. Wifi itu kan jaringannya sangat kencang ya, frekuensinya ya, itu kan merusak
sel-sel tubuh kalian, regenerasi tubuh kalian. Seperti itu. Yang terpenting kan itu wifi kan tidak terkoneksi dengan handphone kalian sudah cukup ya. Yang penting tidak terkoneksi saja dengan handphone kalian. Kalau sudah terkoneksi kan nanti menyalur ya saat kalian itu pegang HP ya. Itu kan wifi itu kan ketika jaringan di handphone kalian terkoneksi ya. Kalau tidak terkoneksi dengan wifi ya tidak jadi masalah. Seperti itu. Makanya lebih baik kan kalian memakai memakai jaringan sendiri, internet sendiri, dan tidak dipegang oleh tangan ketika kalian itu menonton atau sedang YouTube ya. Biasanya itu jangan kalian pegang ya, kalian beli dudukan itu supaya sel-sel kalian itu tidak rusak, tidak regenerasi sel kalian itu tidak berhenti ya. Harusnya kan setiap saat, setiap waktu itu sel kalian itu meregenerasi tubuh kalian. Bahkan kalau kalian itu berpuasa ya, itu sel-sel kalian itu dengan sendirinya itu sel-sel darah putih itu memakan kolesterol yang ada di dalam tubuhmu. Sel-sel darah putih itu memakan kolesterol yang jahat di dalam tubuhmu. Makanya orang yang berpuasa itu sehat badannya, tidak ada sakit-sakitan, tidak ada encok-encokan atau pegal atau segala macam, karena sel darah putihnya itu memakan kolesterol. Seperti itu. Makanya kadang kalau orang berpuasa itu di bagian dada sebelah bawah atau bagian kanan atau kiri itu ada terasa seperti nyut-nyutan, yaitu sel darah putih mereka sedang bekerja ya untuk memakan kolesterol jahat. Seperti itu. Biasanya terjadi seperti nyut-nyutan, ada seperti bergerak di bagian bawah dada itu sebelah kanan atau kiri itu, mereka sedang bekerja ya untuk memakan kolesterol di dalam tubuh kalian. Seperti itu. Karena aku sering berpuasa ya, jadi ya bisa bercerita seperti ini. Kalau orang yang jarang berpuasa ya tidak pernah merasakannya. Seperti itu. Bahaya sekali itu radiasi HP. Kalau bertemu dengan wifi ya, itu double itu kerjanya ya. Jadi di HP juga, di jaringan juga iya. Makanya lebih bagus itu sebenarnya tidak pasang wifi ya. Jadi ya memang sedikit agak boros ya dari HP ke HP ya, tapi itulah yang harusnya tidak memakai wifi. Wifi itu kan bahkan mereka ya, para elit itu sudah membuat jebakan manusia supaya manusia itu sakit-sakitan ya, tidak regenerasi sel-sel mereka dengan wifi. Kan wifi itu kan bikin manusia tidak olahraga, mager, tidak mau gerak ke sana kemari, bangun tidur langsung nyalakan internet, langsung buka WhatsApp, langsung buka email, langsung buka segala macam informasi yang ada di Google, di berita-berita, di channel-channel. Ya seperti itu cara kerja wifi. Makanya kan orang pada sakit-sakitan seperti itu. Mengerikan ya. Belum lagi yang baru ini ya, pasang wifi sampai 10G itu mereka mau jadi manusia yang super itu kan sangat merusak sekali ya. Sampai jadi manusia itu bisa meleleh nantinya kalau pasang wifi sampai 10G ya. Meleleh dalam arti nanobot di dalam itu sampai merusak pembuluh darah, sampai dibuat meleleh di dalam pembuluh darah itu, karena kan jaringannya sangat tinggi sekali ya 10G itu sangat bahaya ya. Kalau itu sampai di Indonesia terus ada yang pasang ya, siap-siap saja itu satu keluarga ya, pembuluh darahnya pada nggak cuma pecah tapi meleleh ya di dalam tubuh, di dalam kulit itu. Seperti itu. Bahkan sampai panas itu tubuh, saking melelehnya di dalam tubuh itu nanobot itu ya. Tidak pecah,
malah meleleh ya, jadi malah pembuluh darahnya itu ikut ikut terbakar ya, seperti itu. Kalau itu sampai sudah dikondisikan, diposisikan di dalam kota ya, mau tidak mau ya kalian harus beli handphone yang polifonik ya. Beli handphone yang polifonik itu kan di bawah 8G ya, di bawah 3G ya, jaringan 8G. Kembali lagi ke handphone yang klasik yang polifonik kalau sampai itu 10G diterapkan ya, karena saat 10G itu diterapkan kan yang tidak bisa menyerap jaringan itu hanyalah handphone zaman dahulu, yang apalagi yang masih antena itu loh, yang masih antenanya 1 meter atau setengah meter itu kan, itu harus kembali lagi ke zaman dahulu ya, supaya jaringannya itu tidak terserap melalui handphone itu kan perantara kalian ya untuk mendapatkan tersalurkan jaringan frekuensi itu ya. Ketika handphone itu bisa terkoneksi dengan jaringan ya sudah, tubuh kalian akan mengalami suatu perubahan seperti itu. Makanya kalau kalian sudah ada jaringan ya itu 10G ya, kalian harus langsung option terakhir ya, itu pakai handphone yang polifonik yang jadul itu, yang hanya bisa telepon sama SMS, terus kalian ke pergi sangat jauh sekali seperti itu, selesai itu. Kalau kalian masih di situ ya sudah, nanobot kalian yang akan bekerja seperti itu. Mengerikan ya kalau misalnya 10G itu sampai di kota ya, berarti kalian siap-siap untuk lari ya. Bahkan bila perlu ya kalian tidak usah pakai HP, pakai itu loh yang HT yang buat polisi itu loh, yang buat sinyal saja, itu sudah sangat cukup seperti itu. Kalau pakai handphone itu sebenarnya masih bisa dilacak ya dengan SIM card kalian ya. Ya memang harus buang HP kalau misalnya 10G itu sudah dipasang di kota ya. Kalian harus lari ke hutan tanpa itu handphone bila perlu ya. Seperti itu. Pakai itu dikira Satpol PP. Itu aman ya, HT yang buat apa namanya? Buat kontak-kontakan itu kan hanya baterai saja, cuma mengandalkan baterai sama sinyal ya. Misalnya sinyal kalian bagus atau ada towernya di situ ya, itu pasti ada komunikasi ya. Itu lebih aman ya daripada handphone ya. Itu nggak ada jaringan 5G, 4G, 3G-nya nggak ada itu. Itu hanya jaringan tower saja. Memang sangat mengerikan ya kalau sudah pasang wifi, karena penggiringan wifi ke depan itu kan harus memakai jaringan yang lebih tinggi lagi, nggak cuma 5G atau 6G ya, seperti itu. Kalau sudah 10G ya kalian langsung cabut dari kota itu. Ngapain kalian di kota itu, langsung lari saja, tinggalin saja HP sama SIM-nya atau dibuang kemana, daripada kalian mati sia-sia. Semua pembuluh darah kalian itu akan tidak cuma pecah ya, meleleh terus sampai keluar darah di dalam mata ini keluar darahnya, karena saking tidak bisa menerima frekuensi sangat tinggi ya. Bahkan telinga terus mata itu keluar darahnya semuanya, saking tinggi frekuensinya ya. Ngeri pokoknya, dibikin manusia itu dibikin buta ya, dibikin menangis darah ya. Bukan menangis sebenarnya, jadi dalam kondisi biasa itu mata itu mengeluarkan darah saking pecahnya semuanya, tidak bisa menerima frekuensi yang sangat tinggi ya. Kan sudah ada nanobot di dalam tubuh, itu sangat mengerikan ya. Memang ciri-ciri Satpol PP sudah seperti itu ya. Makanya kalau sudah ada jaringan itu ya mendingan ya berdoa, memohon
untuk ditunjukkan tempat lokasi yang aman, sudah itu selesai. Kalau kalian masih berada di kota itu ya ya sudah, berarti kalian akan mati sia-sia ya. Sangat mengerikan pokoknya. Orang-orang itu akan ini ya, telinganya keluar darah, gendang telinganya itu akan pecah, matanya itu mengeluarkan darah segala macam. Bahkan hidungnya itu yang tidak pernah mimisan itu bisa ngeluarin darah. Pokoknya semuanya itu darah pada keluar bercucuran. Ya frekuensinya sangat amat tinggi ya, tidak bisa diterima oleh tubuh. Frekuensi manusianya itu sudah melebihi batas, ambang batas yang sangat mengerikan ya, seperti itu. Jadi ya kalian harus berhati-hati, harus peka ya. Makanya kan dari pertama itu dari makanannya dulu, apa yang kalian makan itu harus kalian perhatikan. Kalau yang kalian makan itu fast food, bahan-bahan olahan yang cepat saji, yang instan, itu bahaya. Kalian tidak tahu ya, akan tidak peka dengan kondisi yang ada, yang sedang berada di dunia ini ya. Tapi kalau kalian makanannya itu alami, kalian itu akan respon ya, akan merespon. Bahkan respon kalian itu terhadap kondisi dunia ini akan peka ya. Tapi kalau dari makanan saja yang kalian makan itu tidak alami, bagaimana kalian akan bisa merespon apa yang alam semesta ini akan terjadi ya, seperti itu. Kalian harus menyatu dengan alam semesta ya, makan-makan yang alami seperti itu, bukan makan makanan yang sudah bercampur kimia, GMO, rekayasa genetika. Itu kan membuat kalian itu tidak peka dengan alam semesta, seperti itu. Seperti itu ya. Terus ya itu semua makanan yang alami itu paling penting ya. Kalau makanan kalian itu alami kan kalian tuh bisa melihat situasi alam semesta ya, seperti itu. Makanan GMO itu biasanya itu aneh bentuk buahnya atau sayurnya, biasanya lebih gede, lebih besar. Misalnya saja tomat yang tadinya besarnya cuma seperti bola pingpong ya, itu bisa sampai di atas bola tenis ya, seperti itu. Terus pare yang biasanya kecil-kecil ya, paling hanya 10 cm atau 15 cm, itu bisa sampai 30 cm atau bahkan 40 cm, itu kan sudah GMO ya. Terus buah-buahan yang tadinya ada bijinya terus tidak ada bijinya atau tidak ada apa namanya, di dalamnya itu tidak ada apa menyebutnya itu, mereka itu isiannya ya, itu GMO semua ya. Jadi kalian harus mencari buah-buahan yang ada bijinya. Kalau sudah tidak ada bijinya itu berarti sudah GMO, sudah direkayasa semuanya. Jadi kalian tidak bisa menanam lagi, menanam ulang lagi, karena kan sudah di GMO. Jadi sekali pakai saja, sekali makan saja. Makanya banyak buah-buahan yang sudah mulai bijinya itu tidak ada, itu bahaya. Jangan kalian senang atau bangga ya, itu GMO semua, itu kimia semua. Itu tidak sehat bagi tubuhmu. Kalau cari pisang ataupun pisang kepok kuning, itu cari yang ada bijinya. Biasanya di bagian pantat pisang itu ada bijinya, entah itu 2 atau 3 butir atau 4 butir atau 5 butir, itu biasanya ada. Lah carilah pisang yang ada bijinya. Kalau tidak ada bijinya berarti ya dia kalau enggak disemprot atau dikasih spray, biasanya di spray ya, supaya matangnya itu tidak di pohon tapi matang karena spray ya, seperti itu. Harus pintar-pintar kalian membedakan makanan ya. Seperti itu. Semangka, alpukat itu harus kalian perhatikan ya. Alpukat sekarang kan tidak ada yang berbiji ya di dalamnya. Itu jangan kalian makan. Itu bahaya, GMO. Cari alpukat yang ada bijinya. Cari semangka yang banyak bijinya, jangan yang tidak ada bijinya. Seperti itu.
Terus jeruk juga itu kalau kalian tidak teliti, kalian makan jeruk itu tidak segar, tidak fresh, karena sudah disuntik atau sudah diambil sari buahnya, seperti itu. Apel juga, apel sudah sangat lama sekali ya, itu bisa dilihat dari bawah apelnya, di pantat apelnya itu kalau ada lubang mengering, ya itu sudah diambil sari-sarinya. Jadi ketika kalian makan, buahnya itu tidak fresh lagi ya, seperti itu. Hati-hati. Ini tanganku jadi kuning ini karena sering minum rebusan ini ya, kunyit atau kunir. Makanya kukuku kuning ya, karena apa, sering merebus rebusan kunyit atau kunir ya, dan aku minum ya, makanya kukuku kan kuning. Kalau orang yang suka dengan rempah-rempah dengan kunir itu pasti tangan atau jarinya itu kuning ya. Seperti itu. Makanya kan aku sarankan kalian itu pergi ke pasar tradisional ya, itu lebih bagus daripada kalau kalian ke minimarket atau ke supermarket ya. Supermarket itu banyak yang sudah disemprot-semprot ya, ya entah itu daun-daunan ataupun misalnya bayam, kangkung, atau kucai, atau apa namanya itu, daun bawang ya, itu mereka sudah semprot-semprot, makanya kan kelihatan fresh, kelihatan hijau. Kalau di pasar kan alami ya, tidak usah disemprot-semprot seperti itu. Kan apa namanya, jebakan dunia itu ya, itu manusia itu disuruh makan makanan yang tidak alami. Makanya manusia itu ya berada di frekuensi yang bawah, berada di dalam kekuasaan para elit ya. Makanya kan mereka itu kalau sudah terjebak di metrik mereka, entah itu agama, sistem keuangan, perbankan, bahkan politik, mereka akan terasa tertekan, terasa menderita, sangat terbebani, karena kan tertawan. Para elit itu menjebak manusia itu dengan makanan, dengan bahan-bahan kimia, GMO segala macam, proses pabrik, proses bahan-bahan kimia masuk dalam makanan seperti itu, supaya manusia itu tidak terhubung dengan alam semesta. Makanya kan manusia itu ketika minum minuman yang ada kemasannya segala macam kan, mereka tidak terkoneksi ada bencana apa, ada alam semesta sedang bergerak di mana, mereka tidak tahu, mereka tidak peka ya, karena yang mereka makan, yang masuk ke dalam tubuhnya saja tidak menyatu dengan alam semesta. Makanya mereka tidak tahu kejadian alam ini sebenarnya kondisi zaman yang seperti apa, itu mereka tidak tahu, karena mereka sendiri tidak menggabungkan diri mereka dengan alam semesta, tidak bersatu dengan alam semesta. Apa yang mereka makan itu tidak alami, seperti itu. Jadi ya kalau kalian itu ya ingin bersatu dengan alam semesta, ya makan makanan yang alami, minum air putih atau air yang ada di sumur, terus air kelapa seperti itu, terus air susu dari sapi, dari kambing, dari babi kalau ada.
Pokoknya yang alami-alami saja, yang langsung dari peternakannya, jangan yang sudah masuk ke apa namanya, pabrik atau ke perusahaan itu kan sudah dicampuri bahan pengawet kimia. Terus cari madu yang alami yang tidak ada kadaluarsanya. Kalau madu yang asli kan tidak ada kadaluarsanya ya. Dan kalau beli madu ya kalian harus melihat penjualnya terlebih dahulu, dicek wajahnya, itu ada bekas sengatan tawon atau lebah nggak. Berarti kalau ada bekasnya berarti itu madu asli. Tapi kalau yang jualnya itu wajahnya itu mulus dan tidak ada riwayat pernah bentol-bentol terkena sengatan tawon, berarti yang dia jual itu madu palsu. Itu sudah apa, acuannya sudah di situ ya. Kalian harus pintar-pintar seperti itu, harus bisa menunjukkan riwayat pernah disengat sama lebah atau tawon ya. Kalau tidak bisa menunjukkan ya jangan beli madu di situ, seperti itu ya. Intinya ya kalian harus pintar-pintar membedakan semuanya itu. Karena aku sudah mengatakannya ya bahwa kalau kalian tuh pergi ke pasar tradisional kan banyak sekali makanan di situ, prosesnya itu kan biasanya lama. Mereka masak dari malam, biasanya tengah malam atau jam 1 itu mereka mulai masak sampai pagi jam 4 atau jam 5 itu mereka baru selesai. Ya karena mereka kan pakai arang, pakai kayu, pakai bahan alami seperti itu. Beda kalau masakannya itu pakai kompor, itu makanannya itu yang kita beli kita makan itu juga berbeda rasanya seperti itu. Ya memang seperti itu ya. Harap kalian berhati-hati. Ya jebakan dari para elit itu kan pertama kan makanan ya. Kalian harus bisa membedakan makanan itu cepat saji atau makanan yang diproses lama menggunakan kayu, arang atau segala macam. Makanya kan kalau aku membeli makan ya, misalnya bakmi goreng atau bakmi rebus ataupun nasi goreng, itu aku mencari penjual yang memakai kayu bakar atau arang atau anglo. Aku jarang sekali mampir di warung yang memakai kompor gas atau kompor listrik sekalipun, ya itu aku jarang sekali. Karena lebih enak kalau memakai kayu bakar, rasanya itu lebih menyatu ya dengan lidah atau mulut kita seperti itu. Itu makanan itu paling penting ya untuk tubuh kalian, supaya kalian itu peka dengan alam semesta. Itu alam semesta sedang murka atau sedang bersahabat, itu kalian peka ya seperti itu. Jangan sampai kalian itu gara-gara makanan yang tidak sehat, junk food atau ultra processed food atau makanan yang dibilang itu hanyalah sampah ya, kandungannya itu tidak ada nutrisinya, malah justru yang kalian makan. Jangan ya seperti itu. Kan sudah aku katakan ya dari beberapa bulan ya, bahkan dari tahun lalu mungkin ya, tentang jebakan ya di hotel, di mall, bahkan di apartemen atau di gedung bioskop itu ya mulai kebakaran ya, untuk menggenosida kalian ya, penjara modern. Kalian harus peka ya. Makanya kepekaan itu ya dimulai dari makanan yang kalian makan. Kalau makanan yang kalian makan saja tidak alami ya kalian tidak akan peka, kalian tidak akan tahu ya seperti itu. Kalau bisa makanan itu tidak ada kandungan expirednya, berusaha untuk makan atau minum yang tidak ada expirednya. Jadi ya sekali makan selesai seperti itu. Saat bisa makan dengan bahan alami ya, seperti yang ada di pasar tradisional atau kalian memasak sendiri beli di pasar, itu lebih bagus ya daripada makanan itu ada kadaluarsanya ya,
ada bahan pengawetnya, seperti itu. Kalau bisa ya dihindari, dikurangi yang ada kemasan yang ada expirednya itu. Cari makanan yang tidak mengandung expired. Misalnya roti, kalau di pasar itu roti tidak ada expirednya ya. Jadi ya tiba-tiba saja kalau itu sudah 3 hari atau 2 hari itu pasti berjamur ya. Ya itu malah bagus ya. Jadi ya kalian bisa membeli makanan yang tidak ada expirednya. Itu lebih bagus ya. Jadi tidak ada tambahan bahan pengawetnya lagi. Seperti itu. Ya kalian juga boleh sebenarnya menyetok makanan yang seperti mie instan ya, tapi jarang saja kalian makan. Kalau tidak darurat ya jangan kalian makan. Seperti itu. Hanya persediaan saja. Jangan sering-sering makan yang makanan yang instan atau ada expirednya itu buat emergensi saja saat terpepet, saat misalnya sedang kebanjiran atau sedang ada bencana tanah longsor, tanah bergerak, barulah itu option yang paling terakhir ya, seperti itu. Atau rumah kalian tiba-tiba atapnya terbang terus kalian tidak bisa berteduh terus kedinginan ya, kalian bisa membuat mie instan atau apa untuk cadangan saja, pilihan terakhirnya saja, seperti itu. Harap ya berhati-hati ya, jangan sampai kalian makan itu malah jadi makanan pokok kalian. Jangan, cuman saat bahaya saja, saat genting, saat terpepet, terpojok, itu baru pilihan terakhir yang ada expirednya, seperti itu. Makanya kan aku kalau misalnya membeli roti ya, itu ya roti yang tidak ada expirednya. Di pasar itu kan banyak ya, misalnya ada roti isi kacang hijau atau roti isi coklat, itu biasanya tidak ada expirednya. Harganya cuma ya 1.000 2.000 itu malah lebih sehat ya, karena tidak ada expirednya, seperti itu. Terus kalau kalian itu makan biji-bijian ya, misalnya kacang ya, kalian cari yang sudah kering ya. Kalau misalnya terpepet atau sudah terlanjur ya, itu juga bisa buat stok ya, tapi itu bukan makanan pokok kalian ya, hanya untuk saat darurat saja. Jangan sering makan seperti itu. Atau makanan yang mengandung banyak sekali yang kemasan itu loh, yang keripik itu ya. Itu kalau bisa ya kalian beli keripik itu yang di penjual gerobak itu malah sehat loh. Yang keripik ketela atau kentang atau apa itu malah sehat kalau kalian beli di gerobak. Itu kan nggak ada expirednya ya, tinggal beli di situ. Kalau yang di kemasan itu kan biasanya ada labelnya expired bulan ini, tahun ini. Hindari itu memang. Kalau bisa ya jangan lagi seperti itu. Kalau atap berterbangan rumah, kalian tidak bisa terbang ya buat aja mie goreng pakai telur sambil meratapi nasib nelangsa di dunia ini. Ya itu kan berarti kalian tidak peka ya dengan kondisi ya, seperti itu. Ya harus kalian itu cermati ya, dunia ini sedang kondisi apa, harus kalian peka ya. Jangan kalian acuh tak acuh. Secara tidak langsung kan alam ini kan menguji iman kalian ya. Level iman kalian itu, kalian bisa menilai zaman ini seperti apa, itu kan alam juga menguji semuanya. Seperti itu. Nggak terasa ya, ngobrol soal makanan itu sudah 2,5 jam loh. Padahal cuma membahas makanan ya.
membahas jajanan pasar, membahas makanan tradisional, masakan rumahan di pasar, di warung-warung ya. Nggak kerasa loh, dua setengah jam sudah ya. Terus antara misalnya kalian itu ya, misalnya kuping mendenging sebelah kiri itu ya berarti kan ada keterikatan dengan dunia ya. Kalau kuping sebelah kanan ya berarti ya kalian harus peka dengan dunia ilahi, seperti itu, harus bisa membedakan kanan dan kiri ya. Kuping kiri kan untuk mendengar suara-suara dunia ya, bahkan terikat dengan dunia 666 ya. Kalau kuping kanan itu kan berhubungan dengan dunia ilahi. Kalau kuping kanan yang sering mendenging ya berarti harus peka dengan dunia ilahi. Kalau kuping kiri yang sering mendenging ya berarti sudah terseret sangat jauh dengan dunia 666, seperti itu. Sebenarnya aku tadi tuh ya live itu karena harus disampaikan ya makanan, supaya kalian itu bisa peka melalui makanan ya. Kalau aku sendiri kan memang sering berpuasa ya, jadi ya mau makan apa ya sudah pernah ya, hampir sudah pernah semuanya. Bahkan makanan yang pahit pun ya dimakan ya nggak terasa pahit, karena hidupnya sudah terasa pahit ya, sudah melalui jalan yang sangat pahit. Sayur pahit pun ya dimakan itu tidak terasa pahit ya, seperti itu. Kalau hidupnya belum pahit ya, itu makan makanan yang pahit itu pasti akan terasa ya, karena hidupnya itu yang dilaluinya itu belum begitu pahit ya, bahkan ya cenderung munafik biasanya, cenderung abu nawas. Makanya makan makanan yang pahit itu terasa pahit, padahal kalau dirasakan itu seperti pare, daun pepaya, itu tidak pahit ya. Ya karena hidupku itu sudah sangat pahit. Seperti itu ya, makanya makanan seperti itu tidak terasa ya, padahal manusia biasa pasti merasa itu pahit. Padahal kita sama-sama manusia loh, aku juga manusia biasa, sama-sama manusia biasa, tidak ada yang berbeda ya. Ya mungkin aku jarang makan nasi, itu aja ya. Padahal ya sama-sama manusia biasa, seperti itu, tidak ada yang berbeda. Bahkan aku juga mengalami bisul juga ya. Ya seperti itu ya, kesimpulannya ya kalian berhati-hati kalau pergi ke mall, nonton bioskop, ataupun check in di hotel, entah itu dengan pasangan kalian ataupun dengan selingkuhan kalian, ataupun ke apartemen ya, harap berhati-hati karena sudah mulai pada kebakaran ya. Kepemilikan naga-naga itu sudah mulai kebakaran, sudah muncul api di hotel, di apartemen, di gedung bioskop, di mall-mall, seperti itu. Ya walaupun aku tuh jarang makan nasi ya, ya emang seperti itu.
malam hari ini cukup sampai di sini saja ya, supaya kalian bisa beristirahat juga. Tadi kan juga sudah melihat mempelai live juga ya, pasti akan capek ya, ditambah aku live juga kan, ciluk ya malam Rabu. Seperti itu saja, kita tutup saja ya, dan kalian bisa beristirahat atau bersiap-siap pergi ke pasar. Ini sudah jam berapa ini? Jam 2. Pasar itu biasanya kan buka jam setengah 4 atau jam 4 ya, atau jam 3 biasanya. Seperti itu saja ya. Kita lanjutkan kapan-kapan kalau misalnya ada yang harus aku sampaikan. Bincang-bincang santai saja, yang ringan-ringan, tidak usah yang berat-berat, bencana-bencana. Seperti itu ya. Diberkatilah kalian yang datang dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang sakit bisa disembuhkan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, dan yang mati bisa dibangkitkan. Pujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Sumber Cahaya itu sendiri, Alfa dan Omega, yang sudah ada di tengah-tengah manusia untuk menyelamatkan mereka. Konfirmasi langit dan bumi. Amin, amin, amin. Praise the Lord, haleluya, amin. Dadah.